Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Saya Budi ngeding ki. Ngeding insyaallah. Langsung disingkat. Alhamdulillah semakin kita berada perumahan. Leres perumahan. Perumahan masa depan kita. Leres ki? Oke. Nah, semakin pertanyaan sampean pun siap masuk ke perumahan panik. Oh, kita siap. Kutu siap dari semangken mulai semen ki lampu insyaallah mantar-mantar kita setaja parangi syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pangapora tu satu sana karena tabuna Al Habib Abdullah bin Abdul Qadir Bal Faqih sahib Darul Hadis Malang. Beliau pernah atabu manfaat ziarah ke makam orang alim, ke makam orang soleh, ke makam kekasih Allah Subhanahu wa taala panika beda dua. Faedanah manfaatnya kita ziarah ke orang alim, ke orang soleh beda dua. Saya paling rajah adalah saya pertama makomah orang yang kita ziarahi pindah ke penziarah. Makomah orang yang kita ziarahi pindah ke penziarah. Panika faedah saya paling rajah. Faedah saya paling keni adalah testing Bu Ibu. Oke. Faedah saya paling keni, saya paling bersuara. Oke. Oke. Tabunah Al Habib Abdullah bin Abdul Qadir Bal Faqih. Ketika kita berziarah ke makam orang soleh, ke makam orang alim, ke makam kekasih Allah Subhanahu wa taala, paneka beda dua. Faedah saya pertama saya paling rajah adalah makom, kedudukan, tingkat dari sahibul makom, sahibul wilayah pindah kepada penziarah. Paneka saya paling rajah. Saya paling keni faedahnya adalah tu satu sana kita pangapor habi Allah Subhanahu wa taala. Mengapa bisa? Mak bisa. Karena makamna orang soleh paneka penareh terkena hujan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika hujan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala paneka banjir, pas pada orang saya ziarah, paneka rahmatah depak ke penziarah. Paneka faedah ziarah ke makam orang soleh saya paling keni. Tabuna Al Habib Abu Bakar Al Adni, beliau pernah mengatakan ziarah ke makam orang soleh bukan sekedar ziarah, akan tetapi silaturahmi. Kita silaturahmi ke makam orang soleh. Karena mengapa? Wa fi kuburihim ahya'u. Wa fi kuburihim ahya'u. Mereka beliau-beliau orang-orang soleh paneka kekasih Allah Subhanahu wa taala berada di dalam kuburan ahya'u, akan tapi mereka hidup. Ya. Jasadnya di dalam kuburan, akan tapi hatinya, ruhani beliau tetap hidup di antara kita. Oleh karenanya iklan RCTI. Oleh karenanya Al Habib Abu Bakar Al Adni mengatakan kepada para santrinya, ketika kita berziarah ke makamnya orang soleh, ketika kita berziarah ke makam kasih Allah Subhanahu wa taala, niatkan juga dalam hati kita untuk silaturahmi. Al Imam Abdullah bin Alwi Haddad beliau pernah mengatakan, nahnu kita ketika hidup memberi manfaat hanya sedikit. Karena mengapa? Karena arwah kita, ruh kita terpenjara di dalam tubuh. Akan tapi ba'da wafatina, setelah kita meninggal, anfa, kita menjadi lebih banyak memberikan manfaat. Karena mengapa? Karena jasad ruh kita tidak dipenjara di dalam jasad. Jadi menabi kita tawasul, kita beda ke compok ki. Kita beda compok. Tawasul ke Imam Haddad saya beda Yaman. Dapat ada Pak? Dapat. Padahal beliau beda Yaman.
Nah, berbeda ketika beliau masih hidup. Kita harus nyabis langsung ke Imam Haddad untuk tawasul dan lain sebagainya. Akan tapi ketika Imam Haddad sudah meninggal, para kekasih Allah Subhanahu wa taala, para wali-walinya Allah Subhanahu wa taala meninggal dunia, beliau bisa memberi manfaat lebih banyak, lebih luas daripada ketika beliau sedang hidup di dunia. Insyaallah kita semakin bisa mendapatkan berkah sahibul maqam, sahibul wilayah, Asy-Syaikh Zainal Abidin, Khatib Mantah. Saya terkenal dengan julukan bujuk Madekan. Oke, bujuk Madekan. Oke, insyaallah kita semuanya mendapatkan keberkahan beliau, mendapatkan rahmat dari beliau dengan tawasul ini. Oke. Udah paham ke tawasul? Enggak semangken, alhamdulillah. Kiburan kalau pahit kula. Tawasul, karena kula pernah ngejelasi. Tawasul paneka benih berarti kita menyembah ke kuburan, ki. Kita ziarah benih menyembah ke akan tapi kita tawasul, mengambil wasilah, menjadikannya perantara. Kula tanya ke sampean, menabi sampean terus depah ke Jakarta, nompak pesawat, nompak bis, jalan lebih cepat pesawat daripada jalan kaki. Begitu juga dengan tawasul. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, kita doa sendirian. Berbeda dengan ketika kita berdoa membawa nama orang-orang soleh. Mereka lebih cepat dapat ke Allah Subhanahu wa taala. Lamba Al-Imam Abu Yazid Al-Bustami pernah terus silaturahmi ke salah satu orang soleh. Ternyata untuk sampai ke rumahnya orang soleh ini harus melewati sungai. Beliau bersama santri-santrinya tidak mendapati perahu, sobung perahu. Sobung perahu, sobung kapal feri, polosan sungai Raja wanita. Akhirnya Al-Imam Abu Yazid Al-Bustami menyuruh santri-santrinya baan kapi tawasul ke sengkok. Tawasul ke Imam Abu Yazid Al-Bustami. Akhirnya kelima santri paneka tawasul ke Imam Abu Yazid Al-Bustami bibarakati Al-Imam Abu Yazid Al-Bustami etinaki abtinah nyebrangaki sungai paneka. Ternyata setelah tawasul para santri paneka jalan di atas aing. Jalan. Ternyata baru setong orang tenggelam itu. Nyelam, saya kelep. Baru setong orang saya nyelam, engki. Tenggelam. Mentang ngerti bahasa Madura. Nyelam engki. Keselem. Dari 5 orang santri paneka baru setong orang saya keselem. Pas keselem saya lain dapat ke Bun Temor. Imam Abu Yazid Al-Bustami dapat, para santri saya empat dapat. Ternyata baru setong orang saya nyelam. Akhirnya Abu Yazid Al-Bustami paneka tukah. Mbak Encong sudah dikasih tahu tawasul ke saya, tawasul ke Abu Yazid Al-Bustami. Kenapa kamu tidak tawasul? Apa yang kau baca? Ternyata santri yang tenggelam tadi bilang, saya langsung berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa perantara. Ya Allah, izinkan aku menyeberangi sungai ini. Ternyata doanya dia tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan orang-orang yang tawasul. Bawa namanya Imam Abu Yazid Al-Bustami diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyeberangi sungai. Jadi kita ketika berdoa, membaca tawasul, berziarah, tetap membawa nama orang-orang soleh di dalam doa-doa kita supaya doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti kita menyembah, meminta ke kuburan, akan tapi kita tawasul di dalam hati kita. Sebutkan nama orang soleh, insya Allah doa kita akan cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ini dapat saya sampaikan. Semoga semua yang telah kita keluarkan dari tenaga, harta dan sebagainya digantungkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya. Amin ya rabbal alamin. Hadza minna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.